saya coba ambil kasus yang ada di Jawa Timur, Prof. Yang ini kasus yang pertama adalah ditemukannya potongan-potongan tubuh di dalam koper yang itu dibuang di daerah Trosobo, Sidoarjo, dan potongan selanjutnya itu dibuang di daerah Kenjeran Park, Surabaya. Jadi mutilasi itu adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejak gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi belum tentu sebuah kasus yang melakukan satu pembunuhan, mutilasi akan dilakukan. Bisa macam-macam gitu ya. Yang ketiga, kaitannya sama agresivitas. Karena pelaku pembunuhan selalu punya agresi yang menyebabkan dia menjadi melakukan sebuah kekerasan. Jadi saya pikir perempuan itu harus logik gitu ya. Ketika dia menjalin hubungan nggak cuman berdasarkan emosi gitu. Aku udah seneng gitu. Udahlah apa yang terjadi dia tutup mata. Nggak mungkin gitu ya. Karena hidup itu juga harus pakai logika gitu ya. Halo Psychomates, apa kabar? Ya, senang sekali saya Arif kembali menemani Anda di program Psikologi Unlock tentunya ya. Sampai beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang seputar topik yang sangat fenomenal. Karena topik ini patut kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa saya tidak sendirian Psychomates, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya berikan kepada salah satu pakar psikologi yang sangat populer di Indonesia dan tentunya di Ubaya. Siapakah dia? Beliau adalah Profesor Dr. Yusti Probowati, psikolog. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Psikologi Ubaya dan beliau juga guru besar psikologi forensik pertama di Indonesia. Luar biasa ya, segudang prestasi dari Prof. Yusti ini sangat banyak sekali Psychomates yang harus kita kupas tentunya. Dan tidak hanya itu saja, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kasus-kasus apa, yakni kasus-kasus pembunuhan tentunya ya. Baik, langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Prof. Yusti yang sudah hadir di sebelah saya nih ya. Halo Prof. Yusti, apa kabar? Baik, Mas Arif. Semangat nih Prof ya. Semangat dong. Luar biasa. Prof. Yusti, terima kasih sudah bisa hadir di acara Psikologi Unlock gitu ya Prof ya. Okay. Prof, kita boleh dong slogannya Psikologi Unlock gitu ya Prof ya. Oke, 1, 2, 3. Psikologi Unlock. Iya, betul sekali. Kayaknya saya malu sekali nih ya kalau ngerjain seorang profesor gitu ya. Maaf Prof ya. Oke, Prof, kalau kita membahas terkait dengan kasus-kasus pembunuhan itu sangat banyak sekali di Indonesia ya Prof ya. Dan beberapa kasus kemarin yakni yang terjadi di Indonesia, saya coba ambil kasus yang ada di Jawa Timur, Prof. Yang ini kasus yang pertama adalah ditemukannya potongan-potongan tubuh di dalam koper yang itu dibuang di daerah Trosobo, Sidoarjo, dan potongan selanjutnya itu dibuang di daerah Kenjeran Park, Surabaya. Kemudian ada juga kasus yang kedua adalah pembunuhan guru les gitu ya, yang membunuh seorang muridnya gitu ya, sehingga meninggal seperti itu, Prof. Bahkan kasus-kasus pembunuhan yang lain adalah di mana di Banten, Prof. Kemarin itu ada anak SD dan SMP, mereka ini membunuh ODGJ. Karena alasannya adalah ODGJ ini sering melempari batu ke mereka sehingga mereka gantian balas, Prof. Jadi mereka mengumpulkan teman-temannya gitu ya. Kemudian ODGJ ini diikat, kemudian dihajar dan dibakar, Prof. Sangat repot sekali ya, Prof. Kejadian yang ada di Indonesia, kasus-kasus pembunuhan, mutilasi karena terjadi di Indonesia. Nah, kalau dari kacamata Prof. sendiri, bagaimana Prof? Kasus-kasus seperti ini, lantas apa sih perbedaan antara mutilasi dan pembunuhan? Oke, Mas Arif. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu jelas satu keprihatinan ya, yang menurut saya makin lama kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan itu jumlahnya makin meningkat. Apalagi kalau kita lihat pelakunya itu juga banyak yang anak-anak gitu ya. Data yang saya dapat bahwa kasus pembunuhan itu jumlahnya meningkat, kesadisannya juga makin meningkat gitu ya. Nah, ini menjadi satu keprihatinan kita semua. Dari kacamata psikologi forensik kalau saya lihat tidak semua orang itu punya kecenderungan untuk melakukan pembunuhan. Dia pasti punya satu karakter tertentu gitu ya. Atau kalau dalam bidang psikologi forensik itu disampaikan sebagai profil dari seorang pembunuh. Paling tidak berdasarkan riset yang saya baca dan juga saya lakukan gitu ya. Ada 3 karakteristik khas pada pembunuh gitu. Yang pertama,
dia jelas tidak memiliki norma, aturan gitu ya. Jadi kita ini kan sejak kecil selalu dididik oleh orang tua. Bangun pagi, kalau yang Muslim ya sholat, kalau yang Kristen misalnya dia pergi ke gereja hari Minggu, harus bersihin kamar. Nah, anak-anak ini kemudian tumbuh dari keluarga yang tidak pernah menanamkan norma. Akibatnya yang terjadi, kemudian anak-anak ini menjadi dalam tanda petik liar ya. Liar. Dia masuk ke sekolah ya bermasalah, masuk ke masyarakat juga bermasalah. Jadi satu kaitannya dengan norma. Yang kedua, karakter kedua adalah regulasi emosi. Regulasi emosi itu gimana caranya kita mengelola emosi pada saat kita menghadapi masalah. Saya pikir semua orang ya, Mas Arief, saya pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu, setiap orang berbeda. Nah, pada orang-orang yang menjadi profil pembunuh tadi, regulasi emosinya dia menjadi sangat buruk. Jadi misalnya ada satu masalah, dia kemudian akan menjadi sangat marah, sangat merasa terpukul gitu ya, dan akhirnya dia melakukan kekerasan. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Regulasi emosi ini harusnya dilakukan secara baik ketika kita menghadapi masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitannya sama agresivitas. Karena pelaku pembunuhan selalu punya agresi yang menyebabkan dia menjadi melakukan sebuah kekerasan. Nah, 3 profil ini kalau dia menyatu pada seseorang, begitu dia mendapatkan masalah, dia akan melakukan regulasi emosi yang buruk, melanggar norma, dan akhirnya dia melakukan kekerasan yang berdampak pada pembunuhan. Nah, tadi Mas Arief juga menyinggung soal mutilasi. Menurut saya antara pembunuhan dengan mutilasi itu 2 proses yang berbeda. Kalau karakter tadi menyebabkan orang melakukan pembunuhan, mutilasi adalah efek setelah korban meninggal. Ketika korbannya meninggal, yang terjadi adalah dia panik dong, mau ditaruh mana nih gitu ya. Maka muncullah berbagai macam pengalaman yang pernah dia peroleh, bisa lewat media, yang lalu kayaknya dimutilasi gitu ya. Ada persoalan lain, kayaknya bisa dibakar gitu ya. Jadi mutilasi itu adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejak gitu ya. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi belum tentu sebuah kasus yang melakukan satu pembunuhan, mutilasi akan dilakukan. Bisa macam-macam gitu ya. Karena upaya dia untuk menghilangkan jejak bisa jadi didapatkan melalui media. Contoh ya, 2007 terjadi kasus Rian Jagal Jombang. Dia membunuh 11 orang. Yang terakhir dimutilasi, dibuang di daerah UI Depok gitu ya. Pada tahun itu kalau di-trace dari digital sekarang gampang banget ya Mas Arief ya, bisa dicek kasus mutilasi meningkat pada saat itu. Karena orang terinspirasi gitu ya. Jadi makanya saya itu agak prihatin juga gitu ya. Media kita kadang-kadang terlalu bebas memberitakan sebuah kasus pembunuhan maupun kekerasan. Itu sih dalam bayangan saya seperti itu gitu ya. Menarik sekali ya Prof ya, antara pembunuhan dan mutilasi ini ternyata ada sekali perbedaan ya Prof ya. Nah, karakter apa Prof yang memang melatar belakangi munculnya keinginan membunuh, dan apakah ada faktor dari keluarga misalkan, mungkin karena keluarga ini kan sangat erat sekali Prof ya dalam berkembang anak pada saat itu, atau pada saat anak itu menjadi dewasa seperti itu. Nah, menurut Prof Yusi sendiri bagaimana Prof? Saya itu punya shelter Mas Arin, shelter bagi anak-anak yang dulu awalnya kami buat itu di bawah Fakultas Psikologi Ubaya juga gitu ya. Kita buat untuk anak-anak setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan anak. Itu sebenarnya area saya untuk belajar gitu ya. Dan dari pengalaman saya yang tidak hanya textbook, mengikuti perjalanan anak-anak, hampir 100% anak-anak yang melakukan kriminal, termasuk kasus-kasus pembunuhan, berasal dari keluarga yang berantakan. Ini kan menjadi satu keprihatinan. Makanya saya kalau ngomong parenting, saya selalu teriak-teriak ke orang tua, orang tua gitu ya, kamu harus bisa didik anakmu gitu ya, supaya tidak terjadi kasus-kasus yang seperti ini gitu ya. Karena ada 2 hal sebenarnya dalam pola asuh yang harus diterapkan. Yang pertama yang tadi saya singgung soal norma, aturan gitu ya. Aturan itu nggak jadi masalah. Aturan apa yang diberikan orang tua, tapi anak itu dididik untuk ngikutin aturan gitu ya. Jadi ketika dia terlatih untuk ngikutin aturan, bangun pagi, bersihin kamar, berangkat sekolah tepat waktu gitu ya,
itu melatih anak untuk ngikutin aturan ketika dia masuk ke pendidikan, ketika dia masuk ke masyarakat. Itu, dan yang lain selain aturan adalah afeksi. Bagaimana orang tua memberikan pemenuhan kebutuhan afeksi ke anak gitu ya. Tidak menjadi role model akan kekerasan. Sehingga itu bisa menjadi anak-anak yang tumbuh secara baik gitu ya. Jadi tidak menjadi anak penuh kekerasan. Karena salah satu teori yang saya ambil, misalnya teorinya Bandura ya, Mas Arief ya. Kita tahu bahwa anak kita itu punya role model. Nah, anak itu role modelnya siapa? Orang tua gitu ya. Jadi nggak bisa orang tua itu teriak-teriak mengatakan, kamu jangan ngerokok. Bapaknya kebel-kebel ngerokok gitu. Nggak mungkin gitu ya. Karena anak itu melihat, loh saya nggak boleh kok, bapak boleh gitu ya. Kekerasan yang dilakukan verbal non-verbal, artinya dia mukul atau dia berkata-kata kasar, itu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Jadi pertama yang menurut saya membentuk karakter yang tadi saya sebut karakter pembunuh itu bisa jadi awalnya dari keluarga. Nah, terus perjalanannya kita tahu bahwa menjadi anak sekarang itu nggak mudah. Banyaknya game. Game juga pengaruh. Game yang penuh kekerasan gitu ya. Kalau kita lihat game-game itu sekarang sudah sangat kayak real gitu ya. Misalnya terjadi perkelahian, darahnya muncul gitu ya. Sadar nggak sadar itu dipelajari oleh anak untuk melakukan sebuah kekerasan gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya orang tua mengontrol. Itu orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang. Itu lebih sulit orang tua yang sekarang karena media digital itu di tangan. Bagaimana soal seksualitas dia bisa cari di HP-nya dia gitu ya. Nah, ini yang perlu dikendalikan oleh orang tua. Jadi orang tua perlu mengatur kapan sebenarnya anak itu dapat HP gitu ya. Kalaupun dia dapat HP, didampingi supaya dia tidak menjadi anak-anak yang melihat aspek-aspek yang negatif. Gitu sih Mas Arief. Baik Prof. Kalau saya melihat fenomena-fenomena yang jadi saat ini Prof ya. Salah satunya adalah pembunuhan ODGJ oleh siswa SD dan SMP. Nah, apakah kasus tersebut itu bisa disamakan Prof dengan aturan-aturan, norma-norma atau mungkin regulasi emosi yang memang salah didapatkan ya dari keluarga, dari sekolah mungkin Prof? Apakah sekolah ini juga berpengaruh? Iya, kalau saya lihat gitu ya, kalau sampai seorang anak melakukan, jadi pasti gangguannya akan menjadi sangat besar gitu ya. Jadi kayak orang flu ya, Mas Arief. Flu itu ada yang, aku cuman serik-serik gitu ya. Tapi ada yang sampai dia batuk-batuk nggak berhenti gitu ya. Gangguan psikologis pun sama. Di dalam gangguan psikologis ada yang ringan, ada yang sampai kalau yang kaitannya dengan aturan dan norma di dalam DSM-5 itu patokan yang biasanya dipakai oleh ahli-ahli psikologi itu disebut sebagai psikopat. Nah, artinya kalau seorang anak dia sampai bisa melakukan di usia dia yang sangat muda, mungkin bisa jadi gangguannya dia itu menjadi gangguan yang cukup berat. Mungkin dia sudah melakukan itu sebelumnya gitu. Karena saya sangat percaya nggak mungkin orang itu bisa melakukan pembunuhan hanya dalam semalam gitu ya. Pasti ada akumulasi yang terjadi sejak kepribadian dia ketika kecil, ketika remaja, ketika dia dewasa, pengalaman hidupnya itu bisa menyebabkan dia melakukan hal-hal yang buruk tersebut gitu ya. Jadi nggak mungkin mas tiba-tiba dia membunuh gitu ya. Pasti ada akumulasi yang bisa kita trace gitu ya. Dari berbagai macam kasus yang pernah saya tangani, selalu ada akumulasi yang terjadi dari perkembangan psikologisnya dia. Baik Prof. Lantas akumulasi perkembangan pribadi di seorang anak tadi terkait dengan pembunuhan, mungkin apakah bisa saya artikan mereka ini suka membunuh hewan, tumbuh-tumbuhan seperti itu, sehingga pada saat dia terpengaruh atau mempunyai suatu regulasi emosi yang sangat tinggi sehingga dia harus membunuh seperti itu Prof. Apa benar proses seperti itu? Kalau kita bicara DSM yang tadi saya bilang bahwa diagnosis bagi para psikolog dan ahli kesehatan mental gitu ya. Gangguan-gangguan itu sebenarnya bisa ditrace ketika dia kecil. Salah satu yang disebutkan Mas Arief gitu ya. Jadi anak-anak yang tumbuh kemudian menjadi psikopat ketika dia kecil gitu ya. Dia tumbuh menjadi anak-anak yang suka melukai hewan gitu ya. Dan emosinya itu tidak seperti emosi orang lain. Jadi misalnya gini, capung misalnya gitu ya. Dia copotin tuh, nah, terus dia biarkan dia terbang dan dia ketawa-ketawa gitu, gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngeliat kasihan ya gitu. Kalau kita ya orang-orang yang normal yang melihat itu kita akan menganggap bahwa itu nggak benar gitu ya. Kucing misalnya dipotong ekornya, anjing dilukai kayak gitu. Itu
itu sebenarnya muncul juga gitu ya. Nah makanya sebenarnya memelihara hewan, memelihara tumbuhan itu menjadi edukasi sebenarnya bagi anak-anak gitu ya, untuk peduli, untuk care gitu ya. Dan dia belajar bahwa apa yang dia pelihara itu bisa tumbuh, dia lihat gitu ya, dia senang, dan dia bertanggung jawab. Jadi banyak yang bisa dipelajari. Jadi salah satunya itu ya, tapi banyak lagi indikator-indikator kalau dia masuk di gangguan psikopat atau gangguan yang lain gitu. Menarik sekali deh Prof ya, terkait dengan kasus pembunuhan yang kita kupas pada acara Psikologi Unlock kali ini. Nah Prof, saya mau tanya nih, di bidang psikologi sendiri, kasus-kasus pembunuhan ini biasanya dikategorikan dalam psikologi apa Pak Prof? Iya, nah ini gitu ya. Tadi sudah disebutkan sama Mas Arief bahwa saya bidang keilmuan saya adalah psikologi forensik gitu ya. Jadi kasus-kasus yang seperti ini biasanya ditangani oleh psikologi forensik. Artinya semua persoalan-persoalan hukum. Jadi kalau membunuh itu kan pasti ngelanggar hukum gitu ya. Itu ditangani oleh forensik psikologi gitu ya. Jadi bidang psikologi forensik ini sekarang banyak anak yang atau anak muda yang tertarik gitu ya. Walaupun sebenarnya pekerjaannya itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu ya. Banyak mahasiswa di kelas saya di psikologi forensik kalau saya nanya gitu, kenapa sih ngambil gitu ya? Soalnya kayak itu Bu, criminal mind, lie to me gitu ya. Sebenarnya kerjaan forensik psikologi itu nggak seperti senyaman itu gitu ya. Kadang-kadang saya harus bekerja di lembaga pemasyarakatan gitu ya, di lapas. Kadang-kadang saya harus diundang kepolisian untuk menyelesaikan satu persoalan gitu ya. Jadi kalau di kepolisian di tempat pendidikan gitu, ruangannya kan nggak senyaman teman-teman psikologi yang menerima klien gitu ya. Kadang-kadang ya lesehan di bawah gitu ya. Nah itulah kerjaan forensik psikologi gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang punya passion gitu ya, dia seneng juga. Dan kami dari teman-teman psikologi forensik, kita bergabung di dalam sebuah asosiasi yang disebut sebagai Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia gitu ya. Kebetulan saya dewan pakar di situ, pernah jadi ketua di tahun ketika saya masih muda ya Mas. 2000 berapa ya? 2007 sampai 2014 saya menjadi ketua Asosiasi Psikologi Forensik. Nah, APSIFOR ini kemudian banyak diminati dan juga diketahui oleh pelaku-pelaku hukum ya, bisa dari mana-mana, dan kami banyak diundang terkait dengan kasus-kasus yang mereka merasa kayaknya butuh psikolog nih gitu ya, gitu. Nah, Prof Yusri ini saya merupakan guru besar di Fakultas Psikologi Ubaya, dan banyak sekali prestasi beliau yang sudah ditorehkan oleh beliau. Nah, Prof, saya bertanya nih, sejak kapan nih Profesor terjun berkecimpung langsung di dunia forensik? Oke. Saya kalau dipuji-puji itu jadi bingung gitu ya Mas Arief ya, karena saya merasa ya ini tanggung jawab aja gitu ya terkait dengan apa yang ada di Indonesia dan apa yang bisa diselesaikan gitu ya. Nah, saya mulai masuk di dalam psikologi forensik jujur ketika saya ngambil S2 di Universitas Gadjah Mada. Itu tahun berapa ya, udah lama banget. Tahun 94. Nah, jadi riset saya dimulai di situ. Terus nyambung di S3 96 karena saya lanjut dari S2 langsung S3 di Gadjah Mada. Saya mulai menekuni lagi karena saya pikir kok nggak ada ya yang tertarik gitu ya. Padahal ilmu ini tuh dibutuhin banget gitu ya di masyarakat hukum gitu ya. Itu banyak dicari gitu. Akhirnya saya nerjun. Nah, ketika saya lulus tahun 2001 mulailah saya berkeliaran gitu dalam tanda petik ke lapas-lapas gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu banyak-banyaknya kan ke mall ya. Saya tuh agak gitu ya. Saya itu nggak terlalu seneng ke mall gitu ya. Jadi saya senengnya ke lapas gitu ya. Jadi saya lihat persoalannya apa, dan akhirnya saya jatuh cinta sama anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan. Artinya saya mikir ini anak nasibnya gimana gitu ya. Makanya saya kemudian membuat shelter itu gitu ya, shelter bagi anak-anak ketika dia keluar dari lapas, karena persoalan itu sangat ruwet gitu ya. Jadi itu awal mulanya, dan akhirnya kayaknya apa yang saya lakukan sampai sekarang masih ada shelter saya yang kami sebut sebagai shelter rumah hati gitu ya, karena bagi saya dan teman-teman hati kami itu ada pada anak-anak gitu ya. Nah, itu yang kemudian dikenal sama masyarakat psikologi, terus mulailah saya jadi ketua APSIFOR gitu ya. Jenjang itu kemudian banyak dilirik dan memunculkan banyak kepolisian dari pihak-pihak mana untuk meminta bantuan terkait dengan kasus gitu. Prof, coba sedikit nih Prof, kasus apa aja nih yang pernah Profesor tangani mungkin, atau salah lembaga-lembaga apa aja nih lembaga-lembaganya? Kalau kasusnya bisa... saya agak gimana ya, karena banyak kasus yang lembaga Prof mungkin ya.
Saya pernah diundang kalau di kepolisian mulai dari Mabes Polri itu beberapa kasus terakhir, kasus besar itu juga saya terlibat gitu ya. Kemudian di KPK itu, kalau KPK ini saya banyak bekerja juga di balik layar karena teman-teman penyidik itu butuh pelatihan. Nah, saya mulai dari 2007 saya mulai banyak memberikan pelatihan kepada penyidik-penyidik KPK. Kemudian LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Apalagi ya BPK itu juga pernah gitu ya terlibat di dalam kasus-kasus tersebut dan sampai sekarang gitu ya. Cuman sekarang ini saya jujur lebih banyak mensupervisi adik-adik gitu ya, adik-adik psikolog forensik yang muda, mereka banyak turun dan ketika mereka udah dapat data gimana nih Bu gitu ya, baru kita lakukan banyak diskusi untuk penyelesaian sebuah masalah gitu. Baik. Dan ini salah satu profesor juga mensupport mahasiswa ubaya sangat ya, dong. Di mata forensik seperti itu. Iya, saya nggak ngajar cuma di S1 untuk forensik ya, karena saya pikir saya ini hobi nularin virus gitu ya, virus forensik gitu ya, virus forensik di S1 juga, di S2 Sains saya juga gitu, di profesi juga gitu ya, dan di S3 bagi mahasiswa yang ngeriset tentang forensik, beberapa polisi kayak gitu-gitu dia udah ngontak gitu, boleh nggak Bu gitu, asal Bu Yusi jadi promotor ya saya senang-senang aja gitu. Sebenarnya nggak cuma di Ubaya gitu ya, karena bidang saya ini masih sangat jarang, jadi pernah saya membimbing forensik juga di Gajah Mada di S3. Kemudian di UNER juga pernah di psikologi gitu ya. Kemudian jadi penguji juga, luar gitu ya. Jadi kayak di UI ini sekarang yang terakhir saya lagi nguji di kriminologi S3 UI. Untuk kasus-kasus ya forensik gitu ya. Jadi seneng aja gitu ya. Karena ketemu orang-orang yang seminat itu kan menjadi nyambung gitu ya pembicaraannya gitu. Baik Pak, kalau boleh saya artikan bahwasanya psikologi itu luas ya Prof ya, cakupannya ya Prof ya. Jadi buat mahasiswa yang mungkin saat ini sudah masuk di psikologi tapi masih bingung ya Prof ya. Mungkin forensik ini salah satu alternatif buat para mahasiswa untuk bisa mengambil salah satu peminatan seperti itu ya. Dan juga mungkin adik-adik yang masih SMA gitu ya Prof ya, masih bingung misalkan mau psikologi nanti jadi apa gitu ya. Ternyata forensik ini salah satu bidang yang bagus untuk dikembangkan seperti itu Prof ya. Betul. Prof, kita lanjut lagi ke masalah kasus pembunuhan di Prof yang memang sangat menarik sekali kalau kita. Hari ini kayaknya tertarik banget sama kasus pembunuhan. Apakah saya kedengaran dan Prof ya? Enggak. Ya. Kalau menurut saya itu tuh memang kasus pembunuhan ini tuh saya itu merasa kasihan gitu Prof ya. Kenapa hal tersebut itu kok terjadi seperti itu? Bahkan apakah itu salah satu cara mereka untuk bisa mengungkapkan kesalahannya seperti itu Prof ya. Nah Prof, saya mau tanya lagi ini Prof, bagaimana kalau dari sisi korban, mempelajari sisi korban yang di dalam konteks kacamata psikologi forensik seperti apa Prof? Di forensik itu ada bagian ilmu yang disebut sebagai viktimologi. Viktimologi itu victim itu kan korban gitu ya. Jadi ada karakteristik khusus memang gitu ya, khas gitu ya, bukan khusus khas yang dia kebanyakan bisa menjadi korban gitu ya. Nah kalau saya lihat, saya baca gitu ya, karena bidang saya forensik, saya sering menelisik gitu ya. Ada yang mahasiswa misalnya, sebenarnya mahasiswa ini dari karakteristiknya bukan termasuk sangat kuat untuk menjadi korban. Lebih banyak misalnya yang kuat menjadi korban itu orang-orang yang bekerja di dunia malam misalnya kayak gitu, itu kan dia lebih banyak berinteraksi di malam hari, dia keluar kayak gitu, itu resikonya akan lebih besar. Tapi kalau saya lihat gitu ya, sekarang ini juga saran gitu ya buat remaja-remaja, adik-adik mahasiswa gitu ya, jangan terlalu percaya orang di media sosial gitu ya, karena kejahatan media sosial ini menjadi sangat banyak kasus yang dia kenal di media sosial gitu ya, dan predator di luar sana itu sangat lihai gitu ya untuk mendekati korban-korban yang sangat naif untuk ngelihat bahwa wah aku dipuji-puji, dibilang cantik gitu ya. Mulai dari situ dulu mereka masuk gitu. Banyak anak-anak yang sekarang usianya makin lama makin muda menjadi korban gitu. 10-11 tahun SD gitu ya. Banyak hal yang mereka kemudian menjadi korban dari kasus-kasus kayak begini gitu. Itu yang pertama, jangan percaya pada orang di media sosial yang kita nggak tahu gitu ya, siapa dia gitu ya. Jadi kalau nggak kenal ya jangan terlalu percaya. Kemudian yang kedua, bagi remaja-remaja putri gitu ya, kalau dia menjalin hubungan, jangan menjalin hubungan dengan
orang-orang yang beresiko gitu ya. Misalnya menjalin hubungan dengan orang yang sudah menikah. Nah, misalnya seperti itu adalah satu hubungan yang beresiko gitu ya. Ya mungkin tidak akan terjadi semua hubungan yang beresiko itu akan menjadi kasus pembunuhan. Tapi resiko-resiko itu kan kalau dihindari tidak akan menjadi satu korban gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kayaknya perlu untuk di sounding, disampaikan gitu ya ke remaja-remaja kita. Khususnya pada remaja-remaja putri, walaupun tidak menutup kemungkinan remaja putra pun bisa menjadi korban gitu ya. Jadi viktimologi itu menjadi satu ilmu yang sekarang juga sangat dikembangkan di forensik psikologi. Menarik sekali Prof ya. Strategi untuk mendekatkan korban dengan cara dirayu begitu ya. Atas Prof, untuk saat ini kalau menurut Prof itu sebagai ahli forensik, apakah cukup mudah Prof untuk menjadikan seorang perempuan ini menjadi korban memakai pembunuhan atau mutilasi seperti itu, karena memang kesalahan seorang pria kepada laki-laki seperti itu Prof? Sebenarnya yang bisa menjadi korban nggak hanya perempuan gitu ya. Kasus yang tadi dibilang mutilasi di Jawa Timur yang dibuang di 2 area, itu kayaknya korbannya laki gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, yang menjadi korban tidak hanya perempuan, cuman pada kasus-kasus relasi hubungan percintaan gitu-gitu itu biasanya perempuan juga akan lebih banyak beresiko gitu ya. Entah dia tidak sampai pembunuhan, misalnya kekerasan dalam pacaran. Jadi saya pikir perempuan itu harus logik gitu ya, ketika dia menjalin hubungan nggak cuman berdasarkan emosi gitu. Aku udah seneng gitu, udahlah apa yang terjadi dia tutup mata, nggak mungkin gitu ya, karena hidup itu juga harus pakai logika gitu ya, yang membuat dia melihat apakah laki-laki atau pasangannya itu memang laki-laki yang bertanggung jawab dan tidak beresiko. Tidak beresiko misalnya karakteristik yang saya sebutkan di awal, normanya bagus nggak gitu ya, regulasi emosinya oke nggak, dia sering agresi nggak, sering marah-marahin nggak gitu, masih belum nikah udah dimarah-marahin gitu ya. Kemudian mendapatkan kekerasan yang lain. Kekerasan itu bisa juga secara ekonomi gitu ya. Nah itu kan harus terus di sounding sebagai langkah prevensi supaya tidak terjadi kasus-kasus yang seperti tadi. Baik. Gitu. Prof, saya mau tanya, regulasi emosi ya Prof ya. Misal orang tersebut itu pandai sekali untuk mengatur emosinya seperti itu. Lantas senang melihat beberapa informasi Prof ya, itu bahkan membunuh Prof. Kalau menurut Prof sendiri bagaimana hal itu bisa terjadi Prof? Kalau saya melihat regulasi emosinya sangat tenang sekali orang itu seperti itu. Orang tenang belum tentu memiliki regulasi emosi yang bagus gitu ya. Jadi justru karena dia kelihatan pada kasus-kasus psikopatik gitu ya. Seringkali orang itu kelihatan sangat menyenangkan gitu ya. Nah, tidak seperti, jadi saya pernah 2 kali menemukan kasus psikopat gitu ya. Dia melakukan pembunuhan. Nah, orang itu seperti kita berelasi gitu ya. Jadi mohon maaf, nggak seperti orang yang badannya kokoh terus kayaknya berbahaya, enggak gitu ya. Tapi justru orang ini dia pandai memanipulasi orang gitu ya. Ya tadi norma itu membuat dia manipulasi itu gampang bohong gitu ya, menjatuhkan orang gitu, memanfaatkan orang lain. Nah kasus-kasus yang seperti ini itu sebenarnya efek dari satu norma. Kemudian regulasi emosinya, selama nggak ada masalah nggak akan kelihatan, dia kayaknya fine aja gitu ya. Tapi begitu kamu punya masalah, dia akan memicu gitu regulasi emosinya, dia menjadi marah dan memunculkan perilaku-perilaku yang agresif gitu ya. Ada satu kasus yang kadang polisi itu nanya gitu, Bu, motifnya apa sih kok dia membunuh sekian banyak orang gitu ya. Saya bilang orang yang psikopatik nggak perlu motif gitu. Nggak ada motif ya, karena misalnya gini, ada satu kasus tuh dia ngutang gitu ya. Jadi misalnya Mas Arief nih ngutang ke saya gitu, kan dia pasti Mas Arief akan nagih dong. Bu Yusti, duit saya mana gitu ya. Itu sudah menjadi pemicu, aku nggak suka ditagih gitu ya. Lah itu kan udah sesuatu yang nggak benar gitu ya, nggak normal gitu. Hal-hal yang seperti itu tuh tidak perlu harus ada satu masalah yang besar gitu. Masalah yang kecil dia nggak suka ya dia lakukan gitu ya. Nah dengan kekerasan. Nah saya pikir ya saya agak khawatir juga gitu ya kalau prevensi di keluarga dalam pendidikan itu nggak baik, orang-orang seperti itu akan makin banyak gitu ya. Mungkin tidak hanya di pembunuhan, bisa lari misalnya dia di korupsi gitu ya, atau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain gitu. Jadi saya lebih peduli gitu ya, bagaimana sebenarnya Indonesia balik ke keluarga gitu ya. Karena keluarga ini adalah satu fondasi dasar
ketika orang terbentuk karakteristik kepribadian dan juga aspek psikologis yang lainnya. Dari keluarga, keluarga itu udah sumber utama untuk yang dibawa. Nanti kalau dia udah terbentuk, seberapa masalah di luar dia survive gitu ya, untuk bisa melangkah, untuk bisa menghadapi gitu ya. Baik. Gitu. Luar biasa Prof ya. Artinya psikologi forensik ini sangat manfaat untuk kita dan untuk masyarakat seperti itu, Prof. Baik, Prof, mungkin ada suatu kata untuk saya komen di rumah gitu ya, yang mungkin saat ini sedang nonton kita gitu ya. Apa sih pemahaman dan penanganan kasus pembunuhan dari kasus-kasus ini, Prof? Kasus-kasus memang sudah bahas tadi ya, Prof ya. Kalau dari sisi forensik ini bagaimana, Prof? Kalau menurut saya yang ingin saya sampaikan, psikologi forensik itu menarik gitu ya. Menarik gitu ya. Silahkan yang mau belajar gitu, bisa di mana aja, bisa belajar melalui studi gitu ya. Bisa juga belajar juga melalui buku gitu ya, dalam berbagai macam hal. Karena dengan belajar psikologi forensik kita jadi lebih paham gitu ya. Entah itu kasus pembunuhan, entah itu kasus kayak tadi saya membedakan antara pembunuhan dan mutilasi gitu ya. Bisa juga kasus-kasus yang lain gitu, misalnya kasus korupsi. Dan psikologi forensik itu seperti yang disampaikan Mas Arief, itu sekarang ini jadi satu ilmu yang seksi gitu ya. Seksi karena banyak dicari gitu ya. Kalau ada kasus gitu ya, kasus gitu biasanya wartawan langsung telepon gitu ya. Atau justru dari pelaku hukumnya, misalnya dari penyidik, Bu, saya minta tolong untuk dibantu gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya ilmu itu bisa bermanfaat sekali lagi gitu ya bagi bangsa Indonesia gitu ya dalam penanganan kasus-kasus yang ada. Tapi Prof Yusti senang untuk menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Gitu ya, Prof ya. Prof, saya tanya nih, semangat Profesor sampai sekarang ini masih giat sekali makan ilmu kepada mahasiswa dan juga masyarakat, itu apa sih, Prof? Sebenarnya itu diawali dengan rasa syukur ya Mas Arief. Jadi saya lulus S3 itu kan masih sangat muda gitu ya. Ketika saya umur berapa ya? Saya jadi guru 37, sekitar 37 dan jadi guru besar umur 43. Nah pada saat itu saya berpikir gini ya, Allah tuh udah ngasih saya banyak hal gitu ya. Jadi kayaknya saya harus gantian dong gitu ya, membagi apa yang saya punya gitu. Jadi benar Mas Arief, kadang-kadang saya diundang gitu ya. Pernah saya diundang nggak dibayar, tapi dibayar sama kerajinannya napi kayak gitu-gitu. Tapi buat saya oke gitu ya, karena saya kayaknya udah dibayar cukup gitu ya oleh negara gitu ya. Dan butuh apa sih gitu ya, karena orang hidup itu kan nggak harus butuh kemewahan. Nah itu yang membuat saya juga senang gitu ya, berbagi pada semua orang. Apalagi kalau mahasiswa atau saya ngomong di seminar, mereka sangat semangat gitu ya. Sekali lagi ya virus psikologi forensik itu yang saya sebarkan gitu ya, supaya ilmu itu akan menjadi satu ilmu yang terus berkelanjutan. Dan bahagia banget ketika ngelihat bahwa sekarang banyak loh lulusan bimbingan saya yang doktoral, yang S1, yang S2, yang kemudian mereka terjun di dunianya dan bisa memberikan manfaat gitu ya di bidangnya masing-masing. Itu aja. Baik, Prof Yusti, menarik sekali perbincangan kita pada sesi kali ini ya, Prof, di era psikologi unlock. Terima kasih Prof Yusti sudah hadir di acara kami. Sukses untuk karirnya dan terus berkiprah di psikologi forensik Indonesia. Terima kasih juga Mas Arief atas undangannya. Iya, thank you. Baik, demikian saya komen untuk acara sesi kali ini yang sudah membahas terkait dengan kasus pembunuhan bersama dengan Prof Yusti, aku dosen dari Psikologi Ubaya dan beliau merupakan pakar forensik Indonesia yang sudah memberikan banyak sekali informasi up to date terkait psikologi forensik. Dan jangan lupa saya komen untuk bisa subscribe, juga like dan komen atau menambahkan ide-ide untuk acara kami ya. Ditunggu untuk ide, komen dan subscribe Anda tentunya. Baik, saya Arif pamit untuk Anda, sampai jumpa.